Film dibuka dengan kisah seorang anak mandiri bernama Park Yong-ho yang tinggal hanya bersama ayahnya. Suatu pagi, Yong-ho menyiapkan sarapan untuk merayu sang ayah agar mau mengajaknya makan warung seblak kesukaannya. Namun syaratnya, ia harus terlebih dahulu ikut menghadiri misa di gereja. Dalam misa itu, Yong-ho mendengar khotbah seorang pendeta muda tentang mukjizat doa. Sang pendeta menegaskan bahwa Tuhan selalu mendengar doa yang dipanjatkan hambanya. Jika berdoa dengan iman, doa itu pasti akan sampai. 하지만 그것이 비록 언젠가는 주님이 Usai kebaktian, ayah Yong-ho menepati janji dengan mengajaknya makan di warung seblak prasmanan. Di sana, Yong-ho yang masih terpesona oleh khotbah sang pendeta bertanya pada ayahnya. Saat ibunya melahirkan, mengapa ayahnya tidak berdoa hingga ibunya meninggal? Sang ayah kemudian menjelaskan dengan penuh kasih bahwa doa ibunya lebih kuat. Ibunya justru berdoa agar Yong-ho bisa hidup, sehingga Tuhan lebih mengabulkan doa sang ibu. Malam harinya, ayah Yong-ho yang bekerja sebagai polisi mendapat tugas patroli seperti biasa. Ia berpamitan dengan senyum hangat meninggalkan putranya yang sudah terbiasa tidur sendirian. Namun, malam itu berubah tragis saat sang ayah sedang memeriksa sebuah mobil. Pengemudinya tiba-tiba tancap gas menyeret sang ayah. Sosok pengemudi itu tampak menyeramkan dengan mata menyala merah, lalu memukul sang ayah tanpa belas kasihan hingga cepat menculat dan terluka parah. Singkat cerita, harapan Yong-ho untuk bertemu ayahnya kembali pun sirna. Bersama neneknya, ia hanya bisa menatap sang ayah terbaring lemah di ruang UGD. Hatinya remuk, sebab ayah adalah satu-satunya sosok yang ia cintai, pengganti kasih ibu yang tak pernah ia lihat sejak lahir. Dalam kesedihan itu, ia teringat perkataan pendeta muda di gereja. Berharap mukjizat, ia berlari ke gereja untuk berdoa. Tak lama, sang pendeta muda pun datang. Pendeta itu meyakinkannya agar tetap istiqomah berdoa, lalu memanjatkan doa bersama Yong-ho untuk kesembuhan ayahnya. Bahkan saat Yong-ho pulang, pendeta itu masih terus kusuk mendoakan ayah Yong-ho. Namun, Tuhan berkehendak lain. Tengah malam ketika semua terlelap, ayah Yong-ho menghembuskan napas terakhirnya. Dalam mimpi, ia sempat berpamitan, menasihati putranya untuk hidup bijak, lalu mengulurkan tangan bercahaya sebelum harinya benar-benar pergi ke akhirat. Keesokan harinya, Yong-ho benar-benar kehilangan sang ayah. Hatinya hancur. Ia merasa doanya tak pernah didengar oleh Tuhan. Amarahnya pun meledak. Bahkan saat pendeta muda itu datang takziah, Yong-ho melempar patung salib hingga membuat pendeta itu terluka. Sejak saat itulah ia menganggap perkataan sang pendeta hanyalah dusta. Waktu pun berlalu cepat. Yong-ho kini tumbuh dewasa dan menjadi petarung UFC profesional. Karirnya melesat. Ia sering menumbangkan lawannya dalam waktu singkat hingga menjadi juara dunia. Namun, di balik kesuksesan itu, ia menyimpan luka batin yang kelam. Hingga suatu hari, setelah pulang dari kemenangan besar, ia tertidur dan mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia kembali bertemu dengan ayahnya yang membawanya ke sebuah altar dengan salib kayu yang membakar tangannya. Ketika terbangun, ia mendapati luka di telapak tangan kanannya yang terus mengeluarkan darah. Seakan luka itu berasal dari mimpi tersebut. Awalnya, ia mengira hanya kebetulan, lalu pergi ke klinik untuk merawat lukanya. Namun luka itu justru menjadi awal dari serangkaian peristiwa mistis. Malam harinya, saat ia tidur di apartemen gelapnya, bayangan hitam muncul hendak mencelakainya. Anehnya, luka di tangannya kembali berdarah dan bayangan itu langsung menghilang, seolah takut pada sesuatu di luka itu.
Keesokan harinya, saat berpergian bersama supirnya, sang supir bercerita bahwa keponakannya menjadi buta setelah mengalami kejadian serupa. Ia menyarankan Yong-ho mencari pengobatan alternatif. Tetapi Yong-ho tetap menolak hal-hal gaib seperti itu, karena ia kini sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan. Ia kemudian kembali memeriksa lukanya di rumah sakit yang lebih mahal pakai BPJS. Namun pihak medis tidak menemukan penyakit apapun, bahkan menyatakan tubuhnya lebih sehat dari orang pada umumnya. Rasa penasaran membuatnya akhirnya bersedia menemui keponakan sang supir yang disebut-sebut seorang paranormal. Mereka pun tiba di kediamannya dan Yong-ho masuk seorang diri. Meski awalnya ragu, ia akhirnya percaya bahwa gadis buta itu memang bisa melihat hal-hal gaib yang tak kasat mata. Ia bahkan mengungkapkan jika Yong-ho sudah diikuti oleh iblis. Suara-suara aneh yang hanya diketahui oleh Yong-ho ternyata merupakan bisikan iblis. Puncaknya, saat ditanya soal luka di telapak tangan, gadis itu memperhatikan sesuatu yang mengejutkan sekaligus memberikan petunjuk. Ia menunjukkan tempat di mana Yong-ho akan menemukan seseorang yang mampu menolongnya. Saat Yong-ho kakinya menginjak tempat yang ditunjukkan gadis paranormal, segerombolan gagak hitam langsung mengerubunginya seolah ingin menyerang. Ternyata bangunan itu adalah sebuah gereja yang sedang direnovasi. Di dalamnya, dua orang pastor tengah melakukan ritual pengusiran roh jahat pada seorang pria yang kerasukan. Setelah cukup lama berjuang, iblis yang merasuki tubuh pria itu tidak kunjung pergi dan malah lepas tak terkendali. Pastor muda yang mendampinginya pun ikut diserang sehingga ia diliputi rasa takut dan tak kuat lari meninggalkan ruangan. Dalam kondisi berbahaya, iblis tiba-tiba mencekik sang pastor hingga nyaris berebut nyawanya. Beruntung, Yong-ho muncul tepat waktu dan menolongnya. Secara mengejutkan, dari tangannya yang terluka, Yong-ho bisa membakar iblis dalam pria yang kerasukan itu, dan dengan segera pastor tua itu pun menetralkannya. Ketika keadaan mulai terkendali, Yong-ho memperhatikan luka di telapak tangannya. Pastor tua itu yang kemudian dikenal sebagai Pastor An menjelaskan bahwa luka itu menyerupai stigmata, tanda luka salib yang konon muncul pada orang beriman. Mendengar itu, Yong-ho menolak mentah-mentah karena merasa dirinya bukan orang beriman. Secara tiba-tiba, amarahnya memuncak karena bisikan suara aneh di kepalanya yang menghasut agar ia membunuh pastor tersebut. Namun suara itu perlahan sirna ketika Pastor An membacakan doa Alkitab untuknya. Merasa perlu membantu lebih jauh, Pastor An menawarkan diri untuk mengunjungi apartemen Yong-ho dan mendoakan keselamatannya. Sesampai di kamar Yong-ho, sang pastor mulai mendoakan dan membacakan Alkitab di rumahnya. Sebelum pergi, ia diam-diam meninggalkan kalung salib di balik sebuah bingkai foto, lalu berpesan agar Yong-ho menghubunginya jika suara-suara itu kembali. Setelah keluar, Pastor An menemui asistennya yang terluka tadi dan memberinya semangat. Pada malam itu, untuk pertama kalinya, Yong-ho dapat tidur tenang tanpa gangguan hingga pagi. Meski begitu, sikap skeptis kebenciannya kepada Tuhan masih bertahan. Ketika ia menemukan kalung salib yang ditinggalkan Pastor An, Yong-ho kembali bersikap sinis. Ia bahkan sempat hendak membuangnya ke dalam kloset, meski akhirnya mengurungkan nyatanya. Pada akhirnya ia pun memilih mengembalikannya kepada sang pastor. Cerita kemudian beralih pada sosok Jisin, seorang bos muda pemilik klub malam mewah di Seoul. Malam itu ia kedatangan tamu tak diundang, seorang pentolan ormas yang memiliki bisnis preman berkedok jasa keamanan yang mencoba memeras dengan dalih menawarkan pelindungan. Jisin yang awalnya tampak seperti eksekutif biasa justru memperlihatkan sisi kelam di balik tatapannya yang dingin. Meski lawannya sempat menodongkan pisau akibat emosi, Jisin tetap tenang membuka rahasianya jika rekannya akan berkhianat.
Preman itu akhirnya pergi dengan tergesa bersama anak buahnya untuk menghabisi rekannya yang akan berkhianat. Namun tak lama kemudian, Jishin menunjukkan wajah aslinya. Ia menuju ke ruang pribadinya dan ia melakukan tindakan ritual santet yang membuat pria ormas tadi tewas dengan cara mengenaskan. Dan dijadikan sebagai tumbal demi mempertahankan kekuatan ilmu hitamnya. Sementara itu di apartemennya, Yongho kembali dihantui gangguan aneh setelah ia memutuskan mengembalikan kalung pemberian Pastor An. Bahkan tidurnya kini berubah menjadi siksaan, seolah bayangan gelap semakin kuat menguasai hidupnya. Di sisi lain, Pastor An tengah berada di sebuah gereja bersama seorang pastor lain, membicarakan permintaan bantuan dari seorang ibu yang anak gadisnya mengalami kerasukan. 쉽지는 않을 것 같네. 그때도 이런 지원자였거든요. Selesai pertemuan itu, ia kembali ke apartemennya dan mendapati Yongho sudah berdiri menekan bel pintunya. Pastor An lalu mempersilahkan masuk, bergantian pakaian kasual dengan jubah kebesaran. Saat berganti pakaian, terlihat tubuh Pastor An dipenuhi banyak sekali luka yang menandakan bahwa perjuangannya tidak mudah. Ia kemudian menyerahkan sebuah jimat berwujud salib yang diyakini bisa mendekatkan Yongho kepada Tuhan. Namun Yongho menolak dengan alasan sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan. Sebelum diskusi itu berlanjut, Pastor An harus beranjak karena ada tugas lain. Yongho pun ikut keluar, lalu menawarkan tumpangan mobil hingga mereka pergi bersama dan sampai di sebuah gedung apartemen tujuan. Pastor An sempat memanjatkan doa keselamatan bagi Yongho sebelum masuk. Meski selalu menolak, Yongho mulai menyadari bahwa pekerjaan sang pastor terlalu berisiko bila dilakukan oleh seorang diri. Punggung pria tua itu sekilas mengingatkannya pada sosok sang ayah, membuatnya tergerak untuk ikut masuk dan mendampinginya. Mereka pun berjalan bersama menelusuri lorong hingga bertemu seorang ibu parubaya yang wajahnya penuh memar dan diliputi ketakutan. Tanpa banyak bicara, wanita itu pun hanya menunjuk ke arah lantai atas, tempat putrinya yang bernama Sojin tengah berada. Pastor An segera menaiki tangga bersama Yongho, lalu memberi tanda salib sebelum masuk ke kamar gadis tersebut. Anehnya, Sojin justru terlihat seperti remaja normal yang panik dengan kehadiran dua orang asing itu. Tanpa tanda kerasukan, meski demikian, Pastor An yang berpengalaman tidak begitu saja percaya. Setelah sempat keluar sebentar, mereka kembali masuk dan memberikan air suci kepada Sojin. Benar saja, cara itu memaksa iblis menampakkan jati dirinya. Iblis itu langsung menyerang, bahkan membuat Pastor An melayang terpental. Saat mencoba menahan, Yongho justru dihasut untuk mengingat kembali trauma kematian ayahnya hingga hampir kehilangan kendali. Beruntung, Pastor An berhasil menenangkannya sehingga hasutan sang iblis dapat dipatahkan. Lalu, Yongho langsung menggunakan tangannya yang berdarah untuk membakar iblis itu, seperti yang ia lakukan sebelumnya. Setelah iblis dalam Sojin kalah, tiba-tiba mata si jin mengeluarkan darah. Setelah situasi sudah tenang, Pastor An menjelaskan. Penyebab Sojin bisa seperti itu karena di kota ini ada pendeta beraliran ilmu hitam yang menggunakan jiwa manusia sebagai tumbal kepada iblis untuk kekuatannya. Pastor An juga menjelaskan jika luka di tangan Yongho bisa menghancurkan iblis dan menyembuhkan orang kerasukan, bahkan tanpa air suci sekalipun. Namun Yongho bingung. Bukannya kekuatan itu hanya berlaku untuk orang beriman. Dengan bijak, Pastor An pun menegaskan bahwa sebenarnya ia bukan tidak beriman, melainkan masih menyimpan kemarahan kepada Tuhan.
Setelah Sojin tersadar, Pastor An lalu menanyakan siapa yang sering bersamanya belakangan ini, hingga menyimpulkan bahwa kondisi gadis itu terjadi karena dirinya telah dijadikan sebagai tumbal oleh seseorang yang dekat dengannya. Saat ia mencoba menggali lebih jauh, situasi kembali mencekam. Rupanya, serangan sihir yang dialami Sojin berasal dari Shijin. Shijin mencoba membunuh Sojin dengan ilmu santetnya untuk dijadikan sebagai tumbal. Namun melalui doa yang dipanjatkan Pastor An, kekuatan ilmu hitam Shijin akhirnya kandas dan suasana kembali normal. Familiares da Roco Espírito Santo. Amin. Setelah semua terasa aman, Pastor An dan Yongho pun berpamitan pulang. Mereka berdua memutuskan untuk makan bersama di kediaman Yongho. Di sana mereka makan mie ayam dan bir. Sementara di tempat lain, Shijin yang merasa terusik melanjutkan ritual sesatnya untuk memberi pelajaran kepada siapapun yang menghalanginya. Dengan petunjuk dari iblis sesembahannya, ia memanfaatkan seorang bocah korban perundungan bernama Hoseok. Bocah malang itu dibuat kerasukan agar bisa menjebak Pastor An, sekaligus menghasut Yongho melalui asisten pastor yang juga dikuasai oleh iblis, sehingga ia menjauh dari Pastor An. Rencana ini pun berhasil karena Pastor An akhirnya datang seorang diri untuk melakukan pengusiran karena Yongho berada di tempat berbeda untuk perjanjian kontak UFC yang ternyata juga bagian dari skenario Shijin. Di sana Pastor An memang ditemani beberapa biarawati, namun tanpa kehadiran Yongho, ia kesulitan menghadapi kerasukan yang begitu kuat. Di sisi lain, Yongho juga bimbang dengan kondisi Pastor An. Ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Sementara itu, Hoseok ternyata dirasuki oleh ratusan iblis hingga Pastor An dan seorang biarawati kewalahan dan nyaris tewas. Akhirnya, Yongho yang mendapatkan kabar mengkhawatirkan dari salah satu seorang biarawati segera datang. Dengan mukjizat luka di tangannya, alhamdulillah ia berhasil mengusir seluruh iblis dari tubuh Seok, bahkan membakarnya dengan api suci yang begitu besar. Sebelum pergi, Pastor An mencoba menanyai Hoseok untuk mencari petunjuk tentang dalang di balik semua ini. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Shijin terus melanjutkan ritualnya. Kali ini usahanya berhasil memakan korban. Setelah Pastor An dan Yongho meninggalkan lokasi, Hoseok tewas mengenaskan digigit oleh anjing penjaga yang dikendalikan oleh sihir hitam milik Shijin dari jauh. Kabar kematian itu segera sampai kepada Pastor An. Bersama Yongho, ia langsung takziah ke rumah sakit dan menemukan jasadnya sudah terbujur kaku di kamar mayat. Saat kesedihan menyelimuti, bayangan Shijin muncul di sudut ruangan. Yongho refleks mengejarnya, tanpa menyadari bahwa sosok itu hanyalah pengalihan. Tubuh asli Shijin sebenarnya tetap berada di ruangan itu dan langsung menyerang Pastor An. Teriakan sang pastor akhirnya menyadarkan Yongho, namun ia sudah terlambat. Shijin sudah pada posisi unggul dengan menyandra Pastor An dengan tusukan tanduk iblis. Di bawah tekanan, Yongho hampir saja tergoda untuk melepaskan imannya demi menyelamatkan sang pastor. Namun Pastor An memilih berkorban menusukkan dirinya demi mencegah Yongho kehilangan imannya. Dengan panik, Yongho segera membawa sang pastor yang sekarat ke kediaman muridnya, yaitu Choi Sik.
Singkatnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yongho akhirnya kemudian mendatangi gereja. Bukan untuk berdoa, melainkan untuk meluapkan amarah dan mempertanyakan kebisuan Tuhan terhadap ketidakadilan yang ia saksikan. Meski masih dipenuhi kebimbangan, Yongho bertekad membuat perhitungan dengan Si Jin. Berbekal jubah milik Pastor An dan kartu anggota klub malam milik Si Jin yang diperoleh dari Sojin, ia mendatangi klub itu seorang diri. Si Jin rupanya sudah menunggu, bahkan mempersiapkan anak buahnya dengan kekuatan iblis. Dan pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan itu, berkat mukjizat cahaya Tuhan yang melekat di tangan kanannya, Yongho berhasil mengalahkan mereka semua. Kekalahan itu membuat Si Jin panik, hingga ia mengambil langkah terakhir dengan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada iblis. Tubuhnya pun berubah mengerikan, menyerupai jelmaan ular, dengan kekuatan dan daya tahan berlipat-lipat ganda. Pertarungan kedua pun terjadi. Namun dalam pertarungan itu, kekuatan suci dalam diri Yongho masih tertahan karena imannya yang belum sepenuhnya utuh. Ia kemudian dengan mudah berhasil dikalahkan oleh gigitan Si Jin yang sepenuhnya dikendalikan oleh iblis. Saat ia terdesak, Tuhan membawanya ke ruang bawah sadar yang asing. Di sana bayangan sang ayah kembali muncul, melengkapi anugerah yang selama ini belum ia pahami. Dengan semangat baru, Yongho bangkit dengan kepala tinju berbalut api suci yang menyala-nyala semakin terang. Pertarungan terakhir pun terjadi. Meski Si Jin mampu menandingi ketangkasan Yongho sebagai petarung profesional, setiap pukulan api suci yang mendarat membuat tubuhnya mengalami cedera yang tak bisa dipulihkan oleh wujud iblisnya. Hinggarnya sebuah pukulan telak menghantam dadanya. Disusul pencabutan susuk pusaka iblis yang bersarang di jantungnya. Benda itu pun hancur dalam genggaman Yongho, membuat Si Jin tewas seketika, dan jasadnya dimakan oleh iblis yang bersembunyi di tempat ritualnya. Sekembalinya di kediaman Choi Sik, Yongho mendapati Pastor An sudah pulih tanpa lagi diselimuti oleh kutukan. Beberapa waktu kemudian, Pastor An kembali ke Vatikan, sementara Yongho perlahan menemukan kembali keyakinannya kepada Tuhan. Ia pun mewarisi semangat keberanian Pastor An yang kini diteruskan oleh muridnya yaitu Choi Sik yang mendapatkan mandat langsung dari Pastor An, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Devin Fury. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.